Pada era globalisasi dan desentralisasi saat ini, pemerintah daerah memiliki peran kunci untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga adalah melalui kerjasama. Kerjasama internasional yang dilakukan melalui pemerintah daerah adalah Sister City, khususnya di Kota Bogor. Tapi, bagaimana proses menjalankan birokrasi dalam kerjasama ini? Bagaimana Kota Bogor bisa menjalin hubungan luar negeri dengan kota-kota di luar negeri? Di balik kerjasama ini, ada sekretariat daerah yang mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan membantu pemerintah Kota Bogor untuk mendukung hubungan luar negeri ini. Melalui sistem yang terstruktur, meritokrasi yang kuat, dan strategi kebijakan luar negeri daerah, sekretariat daerah berperan penting untuk memperkuat diplomasi kota. Sebagai salah satu daerah yang aktif dalam kerjasama internasional, Kota Bogor telah menjalin kemitraan Sister City dengan berbagai kota di luar negeri. Namun, dalam pelaksanaannya hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah tetap berlandaskan regulasi dari pemerintah pusat. Lantas, bagaimana pemerintah Kota Bogor, khususnya Sekretariat Daerah Kota Bogor, menjalankan peran strategisnya dalam diplomasi daerah? Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Daerah Kota Bogor memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan sistematis. Di bawah kepemimpinan seorang sekretaris daerah, terdapat 3 asisten daerah yang membawahi berbagai bagian dan subbagian strategis. Setiap bagian dalam sekretariat daerah memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan daerah. Salah satunya adalah subbagian kerjasama yang berada di bawah bagian pemerintahan. Subbagian ini menjadi garda terdepan dalam menjalin serta mengelola hubungan dengan mitra baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks kerjasama Sister City, koordinasi antara subbagian kerjasama dengan instansi lain menjadi aspek penting untuk memastikan setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi Kota Bogor dan mitranya. Sebagai pusat koordinasi pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kota Bogor berperan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan program, serta memastikan keterpaduan antar instansi di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai jembatan komunikasi antara wali kota dengan organisasi perangkat daerah, pemerintah pusat, serta pihak eksternal seperti mitra internasional. Dalam konteks hubungan luar negeri, Sekretariat Daerah berperan dalam memfasilitasi kerjasama antar kota, termasuk melalui skema Sister City. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari menyusun kajian awal terkait manfaat kerjasama, menjalin komunikasi dengan perwakilan kota mitra, hingga mengawasi program kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Sampurasun. Yes. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta pada kesempatan kali ini senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, sebuah kehormatan untuk menggali tentang proses birokrasi terkait hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Jadi, sebagaimana yang sudah kami sebutkan, kami merupakan yang mencoba menjadi peneliti yang nantinya akan dipublikasikan di jurnal dan juga kanal YouTube. Sebagaimana yang kita ketahui gitu ya, distribusi kekuasaan atau desentralisasi ini juga berpengaruh terhadap hubungan luar negeri. Sedikit sekali porsi hubungan luar negeri itu yang dibagikan kepada daerah, dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Bapak Ibu langsung. Tapi mohon izin Bapak Ibu sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, siap. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah memilih Kota Bogor sebagai lokasi penelitian.
Izinkan kami memperkenalkan diri, saya sendiri Balgi Famisani selaku analis kebijakan ahli muda, yang dalam hal ini adalah analis yang mengkoordinasikan atau bahasanya adalah subkoordinat terkait dengan kerjasama di pemerintah daerah Kota Bogor. Saya didampingi oleh analis kerjasama dan juga pengolah data kerjasama. Perlu diketahui bahwa kerjasama di Kota Bogor diampu oleh satu subbagian. Ya, jadi kami diampu oleh satu subbagian di bawah bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor. Jadi satu subbagian itu menangani tidak hanya luar negeri, tetapi juga dalam negeri dan evaluasi kerjasama. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya mungkin kita masuk ke pertanyaan umum terlebih dahulu. Mungkin boleh, Aziza. Untuk mengawali pertanyaan, kira-kira bisa dijelaskan Ibu gimana peran Sekretariat Daerah Kota Bogor ini dalam mengelola kerjasama internasional? Oke. Sebagaimana yang tadi kami sudah sampaikan bahwa suatu pemerintah daerah itu memiliki suatu tim koordinasi yang disebut sebagai TKKSD. Itu timnya tidak hanya mengurusi untuk kerjasama internasional, melainkan untuk kerjasama dalam negeri. Oke, baik. Baik, mungkin untuk selanjutnya kami izin memastikan dan konfirmasi terkait regulasi yang dijadikan landasan hukum bagi pemerintah Kota Bogor dalam melakukan kerjasama luar negeri. Sepengetahuan kami ini ada 3, yaitu Peraturan Mendagri nomor 25 tahun 2020, Peraturan Menlu nomor 3 tahun 2019, dan juga Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018. Apakah sudah benar atau ada yang lain? Saya coba detailkan ya. Sebenarnya yang menjadi payungnya adalah terkait dengan kerjasama adalah PP 28 2018. Pasti payungnya adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah ya 23 2014 yang sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang 6 2023, yaitu penetapan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, itu kan turunan peralihan atau perbaikan dari Undang-Undang 23 2014 sebagai Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, turun ke kerjasamanya adalah PP 28 2018. Dan yang paling kita bisa dikembali. Nah, yang paling memang menjadi acuan untuk kerjasama luar negeri adalah Permendagri 25 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Itu yang sangat pemerintah daerah pakai atau pegang untuk kerjasama luar negeri. Baik Ibu, kalau untuk pertanyaan yang ketiga ya tentang perizinan kerja, bagaimana prosedur perizinan kerjasama dengan kota atau kabupaten di luar negeri menurut regulasi yang berlaku sekarang? Oke, ini mungkin sudah sangat teknis dan materinya cukup panjang untuk dijawab ya. Jadi saya akan bantu melalui tampilan. Di sini kami pastinya menggunakan aturan yang diberlakukan untuk daerah seluruhnya. Bahwasanya ini yang mengeluarkan adalah Kemendagri. Kami ketika untuk kerjasama luar negeri berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, khususnya Pusat Fasilitasi Kerjasama. Nah, kalau untuk kerjasama daerah, kalau mau membahas prosedur perizinan itu akan sangat panjang. Karena tahapan untuk sebuah daerah bisa melakukan kerjasama luar negeri ini sungguh panjang. Dan perlu ditekankan bahwa daerah tidak bisa secara langsung untuk bekerja sama dengan luar negeri. Harus ada semacam rekomendasi dari Kemendagri, dan juga apabila sudah lebih detail perlu juga koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi tahapannya biasanya daerah melalui tahapannya itu dengan sebuah prakarsa atau penjajakan. Prakarsa atau penjajakan kita bisa lakukan secara mandiri. Kita lakukan penjajakan untuk mengetahui masing-masing potensi, apa saja yang bisa dikerjasamakan. Setelah itu, sebelum ditandatanganinya pernyataan kehendak kerjasama, kita harus mengkonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu kan pasti ada verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri sampai akhirnya ditandatangani suatu letter of intent atau pernyataan kehendak kerjasama. Ini belum kerjasama, tapi baru ada minat
Oke. Jadi bahasanya adalah pernyataan minat. Nah, kita sudah ada minat untuk bekerja sama dengan baik itu pemerintah daerah di luar negeri maupun lembaga di luar negeri. Seperti itu, baru ada pernyataan minat. Nah, tahapannya nggak bisa disebutkan tap seperti itu ya. Jadi memang butuh waktu yang sangat panjang. Contohnya untuk penjajakan saja mungkin hasilnya misal adalah suatu minutes of meetings atau suatu kesepakatan dari meeting ya, bisa penjajakan bisa dilakukan offline ataupun online. Selanjutnya, nah ini yang cukup agak melalui tahapan panjang. Ketika setelah dilakukan penyusunan apa saja yang mau dikerjasamakan, bidang-bidangnya, nah kita harus melalui tahapan persetujuan DPRD. Oke. Ini adalah tahapan untuk tahapan selanjutnya sebelum keluar yang namanya Memorandum of Understanding atau MOU. Jadi dari LOI kita nyusun programnya, matriksnya, baru persetujuan DPRD. Setelah itu baru rancangan naskahnya, rancangan naskah kerjasama dibahas, harus dilakukan juga persetujuan Kementerian Dalam Negeri lagi, persetujuan Menteri melalui Kemendagri, penandatanganan, baru bisa dilakukan kerjasama. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, kita di kampus belajar kalau para diplomasi, bagaimana pemerintah daerah melakukan hubungan luar negeri itu, kalau nggak pemerintah pusatnya benar-benar mengawasi itu bisa jadi gerakan separatisme sendiri gitu di luar negeri. Kita di kampus belajar seperti itu, dan oleh sebab itulah pemerintah Indonesia mungkin mengeluarkan peraturan yang tadi Ibu sebutkan tentang bagaimana kontrol pemerintah pusat terhadap kewenangan daerah melakukan hubungan luar negeri. Tapi sejauh ini apakah peraturan tersebut itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri? Sebagaimana kita tahu mungkin sister city itu sedikit banyaknya akan berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat kota, tapi apakah regulasi yang sudah disebutkan itu menjadi tantangan tersendiri begitu? Kalau mau dikatakan tantangan, sebenarnya bukan tantangan, itu mekanisme atau tahapan yang harus kita lalui. Artinya apa? Kita nggak bisa loh asal main tanda tangan LOI. Kita harus mendapatkan dulu persetujuan. Maaf, kalau untuk LOI itu bukan persetujuan tapi rekomendasi. Ya, kita harus dapat dulu rekom. Jadi bukan tantangan, menurut kita itu adalah tahapan atau mekanisme yang memang harus ditempuh ketika kita mau melakukan kerjasama luar negeri. Oke. Jadi so far birokrasi ini ya memang seperti itu jalannya. Betul. Dan untuk kebaikan juga negara kesatuan Republik Indonesia begitu. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah dijelaskan juga bagaimana birokrasi dengan kementerian-kementerian terkait. Nah, saya ingin menanyakan lebih lanjut lagi mengenai hubungan dan koordinasi dengan Kemlu ataupun Kemdagri dalam inisiasi kerjasamanya itu. Oke, saya mungkin akan lebih detail dengan Kemendagrinya ya Pak, karena kita ini pemerintah daerah. Yang membina kita adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ya. Otomatis pasti koordinasi kita lakukan secara intens ya kalau untuk ketika mau ada rencana kerjasama. Selain itu juga Kementerian Dalam Negeri khususnya Sekjen, Pusat Fasker itu sering melakukan bimbingan teknis kepada kita. Seperti itu untuk terkait dengan kerjasama daerah. Kalau untuk tantangan dan hambatannya sendiri, apakah pemerintah Kota Bogor itu mendapatkan semacam tantangan atau hambatan dari mendapatkan persetujuan sendiri dari pemerintah pusat, Mbak? Kalau untuk tantangan dan hambatan sebenarnya tidak ya, karena pertama suatu kerjasama itu pasti sudah melalui prakarsa dan penjajakan, otomatis kan sudah ada kajian. Sudah dikaji apakah kerjasama tersebut akan mendapatkan manfaat untuk kita, potensi apa saja yang bisa dikerjasamakan, otomatis hal itu sudah dijelaskan dari awal. Dan kita pun ketika untuk mendapatkan rekom dari Kemendagri itu tidak hanya sekedar kita mau kerjasama nih, tapi kita menyampaikan ke Kemendagri itu sudah ada kajian. Oke. Jadi proses prakarsa dan penjajakan itu nanti kita menghasilkan suatu kajian. Kajian-kajiannya itu memang diatur ya kurang lebih di Permen 25. Kita mendapatkan apa saja
potensinya, apa saja bidang kerjasama yang harus dilaksanakan. Nah itu ketika kita mengajukan permohonan rekom ke Kemendagri otomatis sudah ada kajian tersebut. Jadi kalau mau dibilang hambatan atau tantangan ya mungkin lebih ke ketika menyusun kajiannya. Oke. Ya, jadi kan memang ketika penjajakan, prakarsa, ketika menyusun kajian itu harus detail. Harus detail, harus clear. Jadi effortnya di situ, seperti itu. Kalian memakan waktu yang lama juga. Betul. Nah, tapi sekali lagi kami kekurangan SDM untuk mengkaji proses kerjasama. Seperti itu. Terkait kekurangan SDM nih Bu, kita di kampus tuh sempat berdiskusi juga dengan dosen kita bahwasannya kayaknya Pemda itu butuh di satu Pemda satu diplomat. Apakah dari Ibu yang di Pemda sendiri itu sekiranya membutuhkan hal itu terkait dengan yang tadi kekurangan SDM dan juga diplomat atau maksudnya? satu sarjana HI minimal. Satu. Untuk membantu kegiatan kami ini. sangat membutuhkan kalau bisa dibilang ya. Kami tuh kalau bisa dibilang ketika ada kegiatan kunjungan luar negeri itu kami sangat membutuhkan sekali untuk yang bergerak di HI ya. Apalagi yang speak English well. Nah, itu sebenarnya sangat kami butuhkan sekali. Kalau mau bisa dibilang kita kekurangan. Oke. Jadi satu Pemda satu sarjana HI itu cukup baik kita gitu. ada ya sebenarnya, tapi tidak ditempatkan di kerjasama. Gitu ada sebenarnya. Tapi kalau menurut saya lebih detailnya satu sarjana HI itu ditempatkan di Subak kerjasama. Berarti mungkin merit systemnya belum sesuai dengan lulusan yang gitu. Masih dalam proses Gitu ya. Baik Ibu, ini pertanyaan sub terakhir dari kami terkait dengan penyederhanaan birokrasi tadi. Tahapannya sangat luar biasa panjang bertahap-tahap dan terkadang mungkin kita aja mendengarnya melelahkan gitu ketika harus menjalani kerjasama sister city ini. Mungkin pertanyaan terkait dengan penyederhanaan atau prosedur birokrasinya birokrasinya. ya untuk melaksanakan sister city ya. Betul. Atau mungkin juga boleh Ibu curhat bagaimana birokrat di Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi pemda-pemdanya gitu. Boleh mungkin pertanyaan lebih detailnya Al? Ya intinya gimana, mungkin ada pendapat terkait untuk menyederhanakan proses birokrasi yang tadi sangat-sangat kompleks dan juga panjang gitu sampai ke MOU. Kalau untuk usulannya sebenarnya kita tuh harus berkaca ke diri kita dulu sendiri. Pemerintah daerah Kota Bogor apakah sudah siap ketika untuk melaksanakan kerjasama kita? Kan yang tadi saya sampaikan, kita harus cek dulu potensi kita. Sudah siap belum untuk melakukan kerjasama? Kita berkaca dulu nih. Ketika kita memang sudah siap, kalau untuk melalui tahapan-tahapan hal tersebut, kalau bisa dibilang ketika kitanya sudah siap tidak masalah loh kita melalui tahapan-tahapan tersebut. Ya, jadi ketika untuk menunjukkan potensi kita ke daerah lain, kan untuk kerjasama kan kita bisa memberi ke dia, dia bisa memberi ke kita. Nah, ketika kita bisa memberikan ke dia, bukan berarti kita menganggap itu adalah suatu hal yang nggak usah ngikutin tahapan itu deh, terlalu panjang gitu kan. Bukan berarti seperti itu. Kalau memang tahapannya sudah seperti itu ya kita harus lalui. Intinya kita harus berkaca dulu, kita harus matangkan dulu potensi kita untuk kesiapan kita kerjasama luar negeri. Kan sebenarnya kalau bisa dibilang yang ribet itu kan proses di Pemdanya ya. Kita tuh kalau bisa dibilang Kota Bogor tuh ketika ada yang launching di luar negeri itu tidak harus melalui tahapan kerjasama pemerintah daerah. Contoh kita punya tempe Azaki ya, nah itu tuh sudah diekspor ke Jepang seperti itu kan, itu punyanya Kota Bogor, itu nggak melalui tahapan Pemda kan. Seperti itu juga bisa menunjukkan potensi kita ya. Gitu. Oke. Saya izin nambahin satu pertanyaan lagi mungkin terkait inovasi mungkin Ibu, apakah ada inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh Pemkot Bogor untuk bisa meningkatkan value Kota Bogor ini di mata daerah-daerah di luar negeri sehingga potensi kerjasama itu semakin banyak dan meningkat? Apakah ada inovasi-inovasi yang ditawarkan? Oke, kalau untuk inovasi mungkin kita lebih menjalin lagi hubungan kerjasama yang baik, jadi lebih aktif lah dalam forum-forum internasional seperti itu. Karena kan ketika lewat forum internasional itulah kita memiliki banyak kesempatan seperti itu. Besar gitu. Kalau inovasi lainnya ya kembali kita harus memaksimalkan potensi yang kita miliki. Seperti
gitu, dan mencari peluang. Oke. Udah. Oke, Ibu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Sebuah kebanggaan, kehormatan bisa Kami wawancara juga Ibu nih secara langsung. jadi banyak dapat informasi juga ya, mendapatkan informasi dan kalau adik-adik berminat, mudah-mudahan next tahun depan kita punya formasi HI ya. Kami benar banget tuh butuh banget untuk ada HI di kerjasama. Oke, baik. Oke. Setelah melakukan wawancara dengan analis kebijakan ahli muda di Sekretariat Daerah Kota Bogor, kita telah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai birokrasi, kerjasama hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah, khususnya kerjasama Sister City oleh pemerintah Kota Bogor. Inisiasi kerjasama Sister City melibatkan proses panjang mulai dari penjajakan, koordinasi administrasi hingga penyusunan letter of intent. Pemkot Bogor harus memastikan semua langkah sesuai regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian terdapat beberapa hambatan, salah satunya kekurangan sumber daya manusia dengan latar belakang yang relevan untuk melaksanakan tahapan-tahapan birokrasi yang berhubungan dengan kerjasama dan politik luar negeri. Kemudian, sistem merit yang belum diterapkan secara maksimal di Pemkot Bogor sedikit menyulitkan proses ini. Dengan menerapkan sistem merit tersebut, harapannya nama Bogor yang sudah dikenal di kancah global dapat berkontribusi lebih di forum internasional dan bisa menghadirkan sister city lainnya yang berdampak lebih untuk masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga video kami bermanfaat dan memberikan insight untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.